Shalom saudara, kembali lagi saya akan melanjutkan pembacaan Injil pada bagian 3, yaitu di Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18, hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal terpenting di dalam puasa yang pertama yaitu sikap hati. Jadi jangan sampai kita berpuasa untuk menunjukkan kerohanian seperti yang kita baca di sini. Orang-orang berusaha agar orang lain tahu bahwa dirinya berpuasa. Dari sikap hati saja sudah salah, saudara. Maka puasa yang salah dengan sikap hati yang salah itu akan sia-sia. Ada hal yang salah juga yang diajarkan tentang puasa, di mana seolah-olah puasa adalah suatu cara atau suatu sarana di mana kita bisa memaksakan keinginan kita kepada Tuhan. Istilahnya doa puasa itu doa yang sangat berkuasa. Jadi kalau ada orang menginginkan sesuatu supaya Tuhan jawab, mereka melakukan doa puasa. Sebenarnya tidak salah, yang salah itu apa yang diminta. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus. Saya bacakan dulu. Yakobus pasal 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ada orang yang mungkin ingin punya mobil, karena uangnya tidak cukup, dengar khotbah doa puasa sangat besar puasanya, akhirnya doa puasa minta mobil sama Tuhan. Padahal mungkin tidak terlalu perlu mobil. Nah, itu yang salah. Karena Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Saya ajarkan sedikit tentang puasa yang benar. Karena banyak puasa yang salah, caranya salah, sikap hatinya salah, dan sebagainya. Tujuannya salah. Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 12, kesalehan yang palsu dan yang sejati, ini membahas tentang puasa. Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa, dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri, dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Ini saya jelaskan dulu. Jadi puasa yang salah itu yang pertama, tidak fokus. Orang berpuasa, tetapi sibuk dengan urusannya sendiri. Jadi tidak lagi fokus dengan Tuhan, padahal puasa itu hari yang berkenan. Nanti kita akan baca ayatnya. Hari di mana kita harus berkenan kepada Tuhan. Dan bagaimana caranya untuk bisa berkenan kepada Tuhan? Ya kita harus fokus dengan Tuhan. Kalau kita masih sibuk dengan segala urusan kegiatan kita, lalu kita doa puasa, itu tidak ada gunanya. Selanjutnya, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tak mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi.
Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Nah ini. Jadi puasa adalah hari yang berkenan pada Tuhan, di mana seseorang harus bersikap supaya hidupnya diperkenan Tuhan. Kalau kita lihat apa yang dilakukan bangsa Israel, mereka hanya melakukan puasa dengan ritual. Mereka menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Jadi ini ritual agamawi atau aturan-aturan yang digunakan dalam hal berpuasa. Tapi kalau kita lihat bagaimana sikap mereka sibuk dengan urusannya, mereka masih desak-desak semua burunya, mereka masih ribut, berbantah dan berkelahi. Jadi secara rohani puasa mereka gagal total. Mereka hanya melakukan puasa dengan cara lahiriah, menundukkan kepala, kemudian tidur di kain karung dan abu. Jadi seolah-olah ingin menunjukkan kepada Tuhan bahwa mereka sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi dalam sifat dan sikap mereka setiap hari mereka tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka sangat angkuh dan sombong. Mereka sangat garang, mereka sangat buas. Ayat 6. Bukan berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Inilah tujuan puasa. Jadi puasa adalah pemulihan, membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jadi tujuan utama puasa pertama pemulihan. Kemudian kita lihat, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Tujuan puasa yang kedua menjadi berkat bagi orang lain. Ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan merekas seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Jadi itu ya saudara, kita lihat ayat 8 sama ayat 9. Pada waktu itulah terangmu akan merekas seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Itulah tujuan puasa. Bukan bagaimana kita meminta sesuatu yang kita inginkan, kita akan lagi. Kemudian kita doa puasa, karena doa itu akan berpuasa. Seolah-olah kita memaksa Tuhan dengan puasa. Itu kan jauh beda dengan konteks Alkitab. Ingat, berurusan dengan Tuhan itu selalu berurusan dengan perkara rohani. Dan perkara jasmani sebatas kebutuhan hidup. Hanya itu. Bukan berurusan untuk memenuhi segala keinginan kita, kehendak kita, kemauan kita. Kemudian kita libatkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan adalah suatu pribadi yang siap melayani kita. Nah ini jadi terbalik, yang Tuhan siapa? Kita memerintah Tuhan, kita memaksa Tuhan memberikan apa yang kita mau. Yang Tuhan siapa jadinya seperti itu? Kita menjadi seperti Tuhan bagi Tuhan. Kita yang memerintah Tuhan, kita yang memaksa Tuhan, kita yang desak Tuhan. Dengan cara kita yang dibalut secara rohani supaya kelihatan benar. Tapi kalau direnungkan, cara-cara puasa seperti itu puasa yang jahat. Puasa yang tidak benar. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, lihat, ini semua perubahan karakter. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Bukan engkau akan menjadi diberkati berlimpah-limpah apa yang kau inginkan dipenuhi. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering,
dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ini bicara tentang menjadi alat Tuhan, menjadi orang yang akan dipakai Tuhan. Jadi puasa di sini pertama pemulihan, kemudian jadi berkat bagi orang lain. Kemudian dampaknya apa? Pemulihan. Pemulihan karakter kita, bagaimana kita menjadi milik Tuhan, bagaimana kita dituntun Tuhan, dipulihkan Tuhan, kemudian kita dipakai Tuhan. Itulah tujuan puasa. Tidak ada urusannya dengan apa yang saudara mau di dalam kehidupan sehari-hari saudara. Minta mobil, minta motor, minta rumah. Coba saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak pernah ada orang berpuasa dengan cara seperti itu yang dia minta saudara. Tidak pernah ada. Di Alkitab tidak akan ada. Karena semua yang berurusan dengan Tuhan selalu saja pemulihan. Tuhan katakan, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak engkau makan, apa yang hendak engkau pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau Anda atau saudara memakai puasa untuk kehidupan lahiriah saudara, maka saudara termasuk orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita lanjutkan. Hal mengumpulkan harta, Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencuri. Ini masih ada kaitannya dengan yang tadi ya saudara. Ini Tuhan katakan jangan kumpulkan harta. Lah kok puasa mintanya harta? Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini konteksnya tentang mengumpulkan harta. Bagaimana pikiran seseorang dan hati orang terfokus kepada harta duniawi, sehingga Tuhan katakan kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Artinya tidak akan mungkin bisa menjadi milik alat Tuhan. Tidak mungkin akan dipakai Tuhan kalau kita punya dua fokus, Tuhan dan harta. Tidak bisa dipungkiri, kadang pelayanan dipakai untuk mengumpulkan harta, saudara. Akhirnya karena ketidakmurnian di dalam pelayanan, hati yang terfokus kepada materi, pikiran yang terfokus kepada materi, sehingga ajaran yang diajarkan tidak lagi benar karena sudah tercampur dengan hawa nafsu yang berkaitan dengan materi. Sehingga kadang-kadang ajaran yang diajarkan justru fokusnya kepada berkat. Orang yang mengajar terlalu terfokus kepada berkat adalah orang-orang yang memang pikirannya berkat. Orang-orang yang pikirannya Kristus, fokus ajarannya adalah bagaimana membentuk pribadi orang menjadi seperti Kristus. Jadi apapun yang menjadi fokus, apapun yang menjadi dominan di dalam ajaran seseorang, itulah isi hati dan pikirannya, saudara. Jadi saudara bisa membedakan mana hamba duniawi, mana yang benar-benar hamba Tuhan. Saudara dengarkan saja, sebagian besar khotbahnya apa? Kalau orang pikirannya hanya uang, ya sebagian besar khotbahnya pasti tentang persembahan. Hal kekhawatiran, Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Perhatikan saudara, Tuhan sudah memberi kita kepastian bahwa Dia akan memelihara kehidupan kita. Sedangkan burung saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Tuhan katakan, hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi tidak perlu lagi khawatir akan hidup. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Maka tidak perlu saudara capek-capek doa puasa untuk segala kebutuhan hidup saudara, untuk keperluan saudara. Untuk apa? Tuhan sudah jamin. Tuhan bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan bilang, jangan khawatir. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau saudara sibuk untuk kebutuhan hidup saudara, saudara doa puasa, saudara bukan orang yang mengenal Allah. Saudara tidak tahu bahwa Tuhan sedang menjamin kehidupan saudara. Satu hal yang perlu kita cari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah yang saudara puasakan. Saudara harus berpuasa, bagaimana caranya? Bisa tahu apa sih yang salah di dalam hidupku ini. Apa yang perlu dirubah? Karakterku apa yang salah di mata Tuhan? Sikap hatiku yang bagaimana yang Tuhan tidak suka? Cara berpikirku yang seperti apa yang salah dalam pandangan Tuhan? Itu yang saudara puasakan. Bukan saudara mau puasakan, saya butuh mobil, saya butuh rumah, saya butuh motor, saya butuh... Waduh, kacau sekali. Kacau sekali. Apapun yang kita butuhkan Tuhan tahu. Dan Tuhan akan kasih tanpa kita minta. Selama itu Tuhan anggap memang kita butuh. Kalau Tuhan anggap itu belum dibutuhkan, ya sudah, tidak usah dipaksa. Dan jangan berpikiran bahwa doa puasa sanggup menghadirkan hal-hal yang Tuhan anggap saudara tidak butuh. Tidak. Jangan manfaatkan Tuhan saudara untuk memuaskan hawa nafsu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kumpulkan hartamu di surga, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau saudara cari Tuhan hanya untuk kepuasan, hanya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan saudara, saudara sudah salah datang sama Tuhan. Saudara benar-benar tidak mengenal Tuhan. Saya akan lanjutkan pasal 7, saya habiskan pasal 7. Hal menghakimi, pasal 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu.
Jadi jangan menghakimi. Kemudian jika kita ingin orang-orang pulih, orang-orang diubahkan, kita yang harus pulih terlebih dahulu, kita yang harus berubah. Makanya dikatakan di sini, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan sumber itu dari mata saudara. Jangan sampai kita hanya fokus bagaimana caranya supaya orang berubah, tapi kemudian kita lupa dengan diri kita sendiri. Kita sibuk cari ayat untuk dikhotbahkan kepada jemaat dan berharap jemaat akan lakukan apa yang kita khotbahkan, sementara kita sendiri tidak pernah pusingkan apa yang kita khotbahkan. Seolah-olah membaca firman, menyiapkan materi itu hanya untuk orang lain. Firmanmu adalah pelita bagi kakinya, padahal Daud bilang firmanmu adalah pelita bagi kakiku. Jadi pelaku dulu, saudara. Benahi diri kita, beresi diri kita, lihat apa yang masih salah dalam kehidupan kita, cara pergaulan kita, mungkin cara bicara, sikap kita, itu semua diperbaiki dulu. Karena saat kita sudah bisa atau sudah tahu bagaimana cara memperbaiki diri kita sudah bisa memperbaiki diri kita dengan bantuan Tuhan, maka kita juga akan bisa memperbaiki orang lain. Karena kita sudah tahu caranya, kita sudah mengalami. Tetapi kalau kita sendiri belum pulih, bagaimana kita bisa memulihkan orang lain? Saya lanjutkan pasal 7 ayat 6 sampai ini ayat 6 aja. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengayak kamu. Ayat 7 sampai 11, hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang minta kepadanya. Nah, ini ayat jangan dipakai sembarangan, saudara. Kalau kita lihat di situ contoh yang diberikan Tuhan itu batu atau roti, ular atau ikan. Jadi ini bicara tentang kebutuhan, bukan keinginan. Sarana kita menyampaikan kebutuhan kita itulah doa, bukan sarana untuk kita menyampaikan keinginan kita yang mungkin Tuhan anggap itu tidak penting bagi kita. Jalan yang benar, Matius 7 ayat 12 sampai 14. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, ini yang luar biasa ayat 12, saudara. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita tidak suka orang menceritakan kejelekan kita, keburukan kita, maka jangan ceritakan kejelekan dan keburukan orang lain. Kalau kita tidak suka dibenci orang, jangan benci orang lain. Kalau kita tidak suka orang dendam sama kita, jangan dendam orang lain. Kalau kita tidak suka dimusuhi orang lain, jangan musuhi orang lain. Kalau kita suka diampuni, ampuni juga orang lain. Apapun yang kau inginkan diperlakukan orang terhadapmu, lakukan juga itu terhadap mereka. Itu yang dimaksud Tuhan. Itulah kasih. Jadi jangan hanya kita aja yang maunya dibaikin, kita aja yang maunya tidak diomongin jelek orang lain, sementara setiap hari yang kita kerjakan yaitu cerita keburukan orang lain, menyebar gosip ke sana sini. Sementara kalau orang yang menggosipi kita mengamuk, sakit hati dan sebagainya. Tapi setiap hari kita gosipi orang lain, itu kan kelewatan.
Jadi itu ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga kepada mereka. Ini luar biasa. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Hal apa yang jahat? Kalau kita baca tadi, yaitu hal-hal yang tidak sesuai, hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang selalu duniawi, hal-hal yang selalu berhubungan dengan harta, pikiran yang dan hati yang terfokus kepada harta dan sebagainya. Itu semua yang dimaksud hal-hal yang jahat. Dua macam dasar, Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Jadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, mereka akan menjadi pribadi yang kuat. Kalau kita lihat di situ, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, ayat 25. Ini kan bicara tentang ujian, pencobaan, dan sebagainya. Hal-hal yang datang yang tidak terduga yang bisa merusak dan menghancurkan kehidupan kita. Hanya orang-orang yang mendengar firman dan melakukan, bukan cuma mendengar. Hanya orang-orang yang mendengar firman dan melakukannya yang akan siap, yang akan kuat bertahan di dalam pencobaan ujian. Karena firman itu adalah kekuatan. Saat kita lakukan firman, kita menjadi pribadi yang kuat. Saudara akan sulit memahami kalau saudara tidak belajar. Saudara harus benar-benar membaca dan memahami firman Tuhan, sehingga saudara tahu bahwa memang firman itu memberi kekuatan kepada kita. Kalau dibaca, dipelajari, kemudian dilakukan. Kalau hanya sekedar dibaca, dipelajari, dikhotbahkan, ya percuma. Ayat 28 sampai 29. Kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi ini sudah selesai pasal 7, nanti di bagian 4 saya akan lanjutkan pasal-pasal berikutnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti. Dan share video-video ini yang khusus untuk membahas Injil. Kalau bisa saudara share kepada orang-orang yang butuh. Kalau saudara di dekat rumah saudara ada panti-panti jompo milik orang-orang percaya, bisa disampaikan. Ini ada pembacaan Injil dan penjelasan-penjelasan singkat, sederhana, supaya mereka juga bisa memahami Injil. Karena adalah bagian kita untuk memberitakan Injil ke seluruh bumi. Dan ini adalah salah satu cara yang saya pakai. Saya share berita Injil ke YouTube. Dan semoga saudaraku ikut terlibat.
Percayalah, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Mari kita beritakan Injil dan kita sebarkan Injil, supaya semua orang semakin mengenal dan memahami dan mengerti Tuhan dengan cara yang benar. Amin.